Sejarah dimulainya vaksinasi COVID-19 ini penuh dengan liku dan ancaman disinformasi. Banyak pro dan kontra terjadi seputar vaksinasi ini. Ancaman disinformasi dan banyaknya hoaks beredar di masyarakat. Bahkan saat ini ada istilah infodemi untuk menyebut adanya misinformasi dan informasi yang tak semuanya benar adanya. Infodemi muncul karena ada yang sengaja membangun informasi palsu dan ada pula yang melakukannya secara tidak sadar karena ketidaktahuannya dan dorongan emosi sesaat. Infodemi yang dihadapi sekarang ini muncul akibat penyalahgunaan informasi, information disorder. Penyalahgunaan ini jamak ditemukan dalam bentuk hoax atau bentuk-bentuk penyalahgunaan informasi lainnya. Hoax adalah informasi yang disampaikan ke masyarakat melalui saluran komunikasi, tetapi tidak memiliki sumber yang jelas atau bahkan tidak ada sumber sama sekali, sehingga dapat menyesatkan perputaran informasi di masyarakat. Penyebaran infodemi ini berefek pada biasnya informasi, sehingga bisa menutupi informasi-informasi yang valid dari sumber-sumber resmi. Adanya infodemi semakin memperkeruh keadaan. Juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedi Permadi menyampaikan, semua pihak berperan sangat penting dalam menghadapi disinformasi dan hoax. Seluruh anggota masyarakat perlu lebih teliti dalam menyaring informasi dan tidak terpancing dengan judul-judul informasi yang provokatif, serta kemudian menyebarkannya karena dorongan emosi semata. Sementara itu, Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, Mafindo, Septiaji Eko Nugroho mengungkapkan, media informasi seperti media sosial seringkali memuat informasi yang belum valid, sehingga berpotensi meresahkan masyarakat, bahkan dapat menyebarkan provokasi dan adu domba. Oleh sebab itu, masyarakat harus bisa lebih berhati-hati memilih dan menyebarkan berita. Informasi-informasi yang sudah muncul di media sosial harus diperiksa terlebih dahulu, sehingga tidak mudah terhasut. Agar tidak mudah termakan hoax dan hasutan, masyarakat harus melakukan cek silang dari beberapa sumber. Jangan mudah percaya informasi dari sumber-sumber yang tidak jelas yang biasa disebarkan melalui media sosial dan grup WhatsApp. Diah Dewi Bali Pos melaporkan.